warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tasliman katsira. Alhamdulillah, puja dan puji syukur. Alhamdulillah, rasa terima kasih yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala masih beri kita taufik dan hidayahnya. Allah Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul lagi, bermuajahah, yang mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Panglima Besar Islam, wajahnya tampan dan rupawan, tak lain dan tak bukan dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebetulan udah keluar sembari cicipinnya, sembari cicipin. Ya. Ini berapa menit nih? 5 menit kelamaan kan 5 menit? 5 menit kelamaan nggak? Kurang. Ya udah, kalau udah lebih dari 5 menit bilangin aja, khawatir keterusan. Alhamdulillah, di tempat waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesejahteraan di tempat Bang Teguh. Yang narik ngaji Bang Piki, cuma bagi tempatnya Bang Teguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada keluarganya Bang Piki, kepada keluarganya Bang Teguh, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Ta'ala berikan keluasan rezeki, Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala jadikan anaknya anak yang soleh dan solehah. Khususnya sebelum saya mulai, saya minta bareng-bareng kita baca surat Al-Fatihah, khususnya untuk kakek kami, almarhum Bapak Haji Sadli bin Haji Mu'in, yang sudah berpulang ke rahmatullah beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan di Raudhah min Riyadhil Jannah. Allah Ta'ala tempatkan di surga, di antara surga-surganya. Ala hadumnya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah panjang kalam, karena waktu juga udah malam menjelang pagi, masih malam nih, karena waktu udah lumayan malam, mulainya kita udah lumayan malam. Sedikit saya ulas, kebetulan kita berada alhamdulillah di bulan Rajab ya, di antara Asyhurul Hurum, di antara bulan-bulan dihormati. Sembari comot, kalau ada yang bisa diseruput ya, sembari sekalian. Kalau ada yang bisa ngumpulin aja ya, sembari ini, karena ngaji bulanan kita ini sebenarnya lebih tepatnya kumpul-kumpul kita sebulan sekali ya, yang gak begitu tegang, sambil ngobrol. Mungkin kalau ada diskusi atau ada dialog sambil ngobrol aja, biar kita bisa ngumpul di setiap waktu, setiap bulan, ngumpul di satu waktu setiap bulan, sembari aja. Sedikit mungkin saya ulas pembahasan tentang Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita dengar, bahkan hampir setiap tahun kalau nggak ada Isra dan Mi'raj, memang kita sering dengar kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau untuk masalah kisahnya, biasanya para mubaligh, biasanya para penceramah itu udah ngasih cerita duluan, udah ngasih Qauzatul Hasanah duluan terkait masalah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sedikit saya bahas terkait masalah Isra dan Mi'raj. Sering kita dengar istilah Isra dan sering kita dengar istilah Mi'raj. Mungkin kalau kita artiin
Isra itu perjalanan. Kalau Mi'raj itu urujun di sama, naik berarti dari bawah ke atas. Isra itu jelas tertera di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu udah jelas. Andai kita nggak yakin peristiwa Isra, pakod kafaro, jatuh kita pada kekufuran. Kalau kita kagak yakin terkait kejadian Isra-nya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tertera di dalam Al-Quran, berarti wajib kita yakinin. Wajib dalam hati kita yakinin Nabi melaksanakan Isra. Wajib kita yakinin. Kalau kita nggak yakin, kufur kita jatuhnya. Sebab apa? Sebab kita nggak percaya satu ayat dari Al-Quran. Semua ayat di dalam Al-Quran wajib kita imani dan wajib kita percaya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, terjadinya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Lunuriyahu min ayatina. Tujuannya supaya Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Isra. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itu kalau Mi'raj. Jadi kita ulas, mungkin kalau kisah-kisah kejadian ini sering kita dengar, bahkan ya mungkin bukan di surah juga, mungkin kita sering dengar pembahasan tentang ini. Mungkin sedikit saya ulas. Itu pembahasan pertama, banyak para mubalik ketika memberikan mau'izatul hasanah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika Mi'rajnya Nabi naik ke atas, buat ngapain? Buat ketemu Allah. Mungkin ini sedikit yang harus diluruskan. Memang apa harus diluruskan? Karena kalau pemahaman kayak gini kita telan mentah-mentah, khawatirnya yang kita yakinin Allah berada di atas. Mi'raj itu memang dari bawah ke atas. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, tapi gak boleh kita yakinin Allah adanya di atas. Alhamdulillah. Emang kenapa? Karena ada beberapa pertanyaan yang haram ketika pertanyaan itu disandarkan kepada Allah. Apa diantaranya? Pertama, jangan sekali-kali nanya ada berapa Allah. Udah jelas, Huwallahu ahad. Pertanyaan kedua, jangan tanya aina Allah, jangan tanya di mana adanya Allah. Emang apa? Inna Allah ayyanal aina la yuqalu lahu aina. Allah yang menciptakan tempat. Jangan sekali-kali tanyakan Allah ada di mana. Makanya ini jangan sampai kita yakinin emang Mi'rajnya Nabi Muhammad naik ke atas langit, naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya tempat paling tinggi yang kagak ada tempat lagi setinggi Sidratul Muntaha. Tapi bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha. Nggak boleh kita yakinin Allah ada di sana. Kenapa? Karena kalau kita yakin Allah ada di sana, sama aja Allah bertempat. Allah yang menciptakan tempat, nggak mungkin Allah bertempat. Nggak mungkin dong antara makhluk dengan khaliknya sama. Nggak mungkin dong antara yang nyiptain dengan yang diciptain sama. Nggak mungkin rumah diciptain sama rumah. Nggak mungkin manusia diciptain sama, pasti adanya pembeda. Makanya di dalam akidah kita, di dalam sifat Allah disebutin laisa kamislihi syai'un. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutin laisa kamislihi syai'un. Di dalam sifat 20 Allah Ta'ala sebutin qiyamuhu binafsihi. Allah ada sendiri, tanpa ada yang bantu, tanpa ada yang memperanakan, tanpa ada yang beranakin. Makanya kalau kita yakinin Allah adanya di mana. Kalau andai kata kapan-kapan kita terbayang itu, kapan-kapan mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dalika. Kalau kita dalam hati kita tergambar oh Allah begini, Allah begitu. Itu kalau andai kata ada pikiran-pikiran kayak gitu, belum jauh-jauh. Fallahu bi khilafi dalika. Allah enggak sama seperti yang kita bayangkan, enggak sama seperti yang ada di benak kita. Ini lagi-lagi bukannya terus harus mikirin, terus harus mikirin, enggak boleh. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Kagak boleh kita mikirin tentang zat Allah.
Yang harus kita pikirin adalah ciptaan Allah. Emang apa ciptaan Allah kita pikirin? Supaya kita tahu tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah esensi, itulah intisari dari terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, supaya kita tahu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya juga supaya kita tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Itulah disyariatkan ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, nggak boleh kita yakinin Allah ada di Sidratil Muntaha. Nggak boleh kita yakinin Allah ada di atas. Makanya kata-kata Allah ada di atas berarti menunjukkan tempat. Kalau menunjukkan tempat berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat, Allah sama makhluknya. Nggak boleh kita yakinin kayak gitu. Kita harus yakinin Allah ada, tapi jangan nanya tempatnya di mana. Harus buang pikiran itu jauh-jauh. Memang apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala sebutkan Allah laisa kamislihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun. Lam yalid wa lam yulad. Allah nggak beranak juga Allah nggak diperanakan. Ini harus benar-benar. Karena apa? Karena kalau kita dengar mentah-mentah, khawatirnya kita malah ngeyakinin itu Allah ada di Sidratil Muntaha. Nggak boleh. Kita sebagai hamba butuh tempat. Butuh tempat untuk bermunajat, butuh tempat untuk berdoa. Kita mau sholat, butuh tempat sholat. Kita kalau mau ketemu Pak RT, butuh tempat. Artinya kita datang itu Pak RT. Kita mau ketemu, apalagi ketemu presiden, kita datang itu presiden. Gak mungkin jangan datengin kita. Kita mau ketemu Allah, bukannya Allah yang butuh tempat, tapi kita yang butuh dengan tempat. Sama halnya terjadi pada salah satu syair Barzanji, Syekh Said Ja'far bin Husain Al-Barzanji bin Abdul Karim bin Husain Al-Barzanji. Beliau sebutin bukan cuma Nabi Muhammad SAW ketika mukafah itu bertemu langsung, tapi Nabi Musa alaihissalam juga bertemu langsung. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa alaihissalam juga berdialog dan berbicara kepada Allah. Di mana? Di Bukit Tursina. Bukan Allah ada di Bukit Tursina, tapi Nabi Musa butuh tempat untuk bermunajat kepada Allah. Di mana? Nah, Allah menyebutkan harus berada nih Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Bukan Allah ada di Bukit Tursina. Ini karena apa? Karena apa dianggap penting? Karena menyangkut tentang keyakinan atau tentang akidah. Terus yang kedua, sering kita dengar kewajiban sholat tadinya 50 menjadi 5, kan gitu. Awalnya Allah Ta'ala memerintahkan 50, terus dievaluasi, dipikir-pikir lagi, akhirnya 5. Bukannya Allah Ta'ala berubah pikiran, bukan. Karena udah sesuai dengan qada dan qadarnya pada masa azali, pada zaman azali. Allah udah tahu kalau yang tadinya 50 menjadi 5. Ini kadang kalau sering kita dengar kan penceramah 50. Terus Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Musa, dikorting lagi 5 jadi 45, dikorting lagi 5 jadi 40, dikorting lagi 5 jadi 35. Bukannya Allah Ta'ala ketika memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu berubah pikiran, bukan. Ini nggak boleh kita pikirin kayak gitu. Karena termasuk kalau bahasa kasarnya kita pakai plan. Nyuruh A terus nggak jadi jadinya B, nyuruh B nggak jadi jadinya C. Bukan begitu, bukan. Tapi Allah udah tahu kalau tadinya 50 menjadi 5. Makanya Allah rubah dari 50 menjadi 5. Bukan karena Allah pikir-pikir lagi, tapi emang dari pada masa azali dulu Allah udah tetapkan tadinya 50 menjadi 5. Dan terakhir yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kata Syekh Barzanji, juga dikomentari oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, min atamil mukjizat, termasuk diantara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Karena termasuk mukjizat, amran khariqun lil adah, perkara yang di luar nalar kita, di luar logika kita, gak boleh kita tanya macam-macam. Karena emang itu udah perkara luar biasa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ayat kauniyah, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang gak perlu kita tanya-tanya lagi. Karena nasnya udah jelas di dalam Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga tentang Mi'raj juga udah jelas. Gak perlu kita tanya-tanya lagi bagaimananya. Ya, khawatirnya kalau kita tanya-tanya lagi masuknya tafakar fidatillah, malah kita mikirin zat Allah. Udah jelas Allah bukan berada di atas,
Tapi Allah tidak butuh tempat, Allah ada tanpa tempat. Yang kedua, Allah Ta'ala merintahin 50 terus jadi 5, bukannya karena dipikir ulang lagi, tapi emang dari dulu ketentuannya Allah Ta'ala emang sebutin 50 terus menjadi 5. Nah itu terkait peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, apa yang dibicarain? Itu yang sering kita baca lempengan kita sholat. Apa bacanya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Yang kita baca saban sholat, tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, itu dialog dan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Makanya pas sampai Nabi Muhammad SAW naik ke atas, itu malaikat Jibril udah berani lanjut naik ke Sidratul Muntaha, karena bukan makomnya, karena bukan tempatnya. Malaikat Jibril alaihissalam segede-gedenya malaikat, pemimpin Sayyidul Malaika, pemimpin malaikat, itu nggak berani sampai di tempatnya Nabi Muhammad SAW ketika naik ke atas. Sampailah Nabi Muhammad ke atas, di situ Malaikat Jibril alaihissalam langsung kebakar karena nggak kuat dan emang bukan tempatnya. Kata Nabi Muhammad, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Penghormatan at-tahiyyah, penghormatan yang sangat besar, al-mubarakah, keberkahan, as-sholawat thayyibatu, sholawat at-thayyibah, kebaikan lillah, itu semuanya milik Allah. Terus habis itu bacanya apa lagi? Assalamualaikum. Allah nyebutin Assalamualaikum, kaknya kemana? Salam sejahtera untukmu, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ala ibadillah, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, salam sejahtera. Nabi Muhammad udah dipastikan keselamatannya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi Muhammad itu diantara termasuk Nabi juga yang paling kagak mau egois. Emang apa nggak mau egois? Karena Nabi Muhammad ketika diucapkan selamat, diucapkan salam oleh Allah Ta'ala, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, kata Nabi Muhammad, Assalamu alaina. Emang keselamatan alaina untuk Nabi Muhammad doang. Tapi Nabi Muhammad gak mau disebutin sendiri. Nabi Muhammad sayang sama umat-umatnya, ingat betul sama umat-umatnya, kasih sayangnya. Makanya Nabi Muhammad lanjutkan dengan kalimat selanjutnya, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bukan cuma untuk Nabi Muhammad, juga untuk hamba-hamba yang soleh. Siapa hamba-hamba yang soleh? Hamba yang mau sholat. Mudah-mudahan kita termasuk diantara golongan yang diucapkan salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Malaikat yang mendengar percakapan itu, apa kata malaikat dan ahlus samawat dan penduduk langit? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Habis assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, langsung ketika itu penduduk langit langsung mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lebih dari 5 menit ya? Lebih sih. Lebih 5 menit ini kayaknya. Baru 20. Ini apa namanya, momennya emang momen-momen ngaji bulanan, ngaji santai jadinya ya. Enggak, kalau di masjid kan saya yakin masa yang ngerokok di dalam masjid, masa yang makan di dalam masjid, masa yang minum di dalam masjid, ngeresin. Itu kalau di masjid itu kan rutinitas berminggu. Kalau di sini mah sambil nyantai aja, silakan sambil cicipin. Alhamdulillah nih tuan rumah Bang Teguh, iya masya Allah ini disapin macam-macam ini, alhamdulillah. Lagi-lagi kalau ada tamu, ini kita ketemu semua nih, yang tuan rumah cuma Bang Teguh doang. Kalau ada tamu, Bang Piki termasuk nih, kalau ada tamu nih ke rumah tuan rumah, dekat juga tuh Bang Piki, itu tamu keluar dari tempat itu mau bawa dosa. Ini dosanya tuan rumah tetap dibawa sama tamu masing-masing. Jangan makan loh. Oh, jangan makan, hati-hati. Ini tamu-tamu bawa dosa ntar pas pulang. Bukannya bawa dosa, nanggung dosa, bukan. Tapi bentuk Allah Ta'ala ampunin dosa dari tuan
rumah. Karena apa? Karena memuliakan tamu. Karena termasuk dari redaksi hadis Nabi, fal yukrim man amana billah. Siapa orang yang percaya kepada Allah, siapa orang yang beriman kepada Allah. Di antaranya apa? Di antara hadis Nabi Allah Ta'ala sebutin tanda orang yang percaya kepada Allah adalah fal yukrim doifahu, orang yang memuliakan tamu. Jadi jangan sembarangan. Kalau memuliakan tamu itu padilannya kayak gitu. Andai kata lebih dari 3 hari, jangan di alam. Nginep lebih dari 3 hari, jangan di alam. Usahain, kasih keelan sama sampo kalau lebih dari 3 hari. Makanya ngakalinya gimana? Setiap hari main, tapi jangan di situ aja, pulang dulu. Main lagi gak apa-apa, karena hitungannya baru lagi. Kalau 3 hari full, baru kalau boleh. Karena namanya bukan tamu lagi kalau 3 hari. Kebanyakan misalnya kalau lebih dari 3 hari. Jadi itu salah satu manfaat, faedah dan fadilah paling perintah pahu muliain tamu. Makanya sebenarnya kalau ngaji bulan kayak gini gak usah repot-repot, akan nunggu dikeluarin, gak usah di bawang pijat. Iya, gak usah macam-macam dikeluarin. Di Iya. mama ada bawang goreng. Nah, loh, Bawahnya nasi uduk, timun, bawa masing-masing. Jadi kalau makan-makanin aja, karena ngaji-ngaji santai aja, ngaji ngobrol. Ngariung, kita ngariung. Bahasa Sundanya ngariung. Kalau bahasa kitanya, bahasa Betawinya ngedeprok. Guru, Ada berapa? untuk perintah sholat Jumat itu kapan terjadi? Tadi kayaknya enggak nih. Nah, ngapain? Emang tadi bolos Jumatan ya, ngomongin tentang berita soal Jumat. Tiduran tadi. Kan kagak di depan lu. Tidur. Jumatan. Sedikit peristiwa Isra Mi'raj itu qabla hijrah wa qabla hijratin Nabi Isra min Makkatin lailan likuddi Isra di dalam aqidatul awal disebutin Nabi melaksanakan Isra Mi'raj sebelum hijrahnya Nabi. Pada umur Nabi kurang lebih sekitar 51 tahun. 40 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi. Kemudian pas umur 51 tahun Nabi Muhammad Isra, 53 tahun baru hijrah. Nah, terkait masalah sholat Jumat, coba kalau kita perhatiin dah, sholat di siang hari yang boleh bersuara cuma sholat Jumat, sama sholat per tahun, rutinitas per tahun, Idul Fitri dan Idul Adha, itu yang boleh bersuara di siang hari. Kalau di malam hari memang kita disuruh baca jahar. Cuma kalau di siang hari emang bacanya sir, pelan. Apa sebabnya? Karena sholat Jumat disyariatkan dan diperintahkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dulu, perintah sholat di mana? Perintah sholat ketika Nabi di kota Mekah. Ini sejarah yang perlu kita ketahui. Nabi pas masih posisi di Mekah belum hijrah, Nabi udah disuruh perintah sholat kapan? Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya itu disebutnya Amul Husni, tahun kesedihan. Apa diantaranya? Istrinya Nabi meninggal, Sayyidah Khadijah. Apa juga diantaranya? Pamannya Nabi, Sayyidina Abi Thalib juga meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad dikasih kesenangan, dikasih kegembiraan, dihibur. Kan kalau kita lagi sedih dihibur, seneng nggak? Ya, lagi gundah gulana dihibur, senang. Dan Nabi Muhammad dihiburnya ketika Nabi Muhammad posisi di kota Makkah. Ketika Nabi Muhammad di Madinah, baru diantara yang saya lihatkan adalah perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Emang apa sholat Jumat baca jahar? Karena kalau di Mekah bacanya jahar itu masih nggak boleh. Kafir Quraisy masih kuat. Makanya pas siang bacanya pelan, pas malam bacanya kencang, jahar. Orang kafir Quraisy ketika di Mekah itu lagi pada molor, kalau habis maghrib sampai subuh itu mereka molor. Makanya orang Islam ketika itu, sahabat ketika itu yang termasuk masuk Islam awal-awal, kalau malam hari baca kencang, itu orang kafir kagak ngaruh-ngaruh. Karena mereka biasanya pada tidur kalau malam hari. Makanya disyariatkan untuk bacanya jahar. Tapi siang hari bacanya sir. Emang apa? Karena khawatir orang kafir kalau dengar bacaan sahabat ketika itu dengar, malah sahabat yang di musuhin, yang melukain dan macam-macam. Pokoknya diseranglah sama para kafir Quraisy ketika di kota Mekah. Tapi kota Madinah, Nabi berani baca jahar ketika disyariatkan sholat Jumat karena di Madinah negara Islam udah itu ketika itu udah kuat. Makanya Nabi berani
Allah Ta'ala syariatkan untuk sholat Jumat dan Nabi bacanya bukannya takut ya, karena memang disyariatin kayak gitu. Idul Fitri dan Idul Adha juga disyariatin ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Makanya kita pas sholat Id bacanya jahar, bacanya nggak pelan tapi bacanya kencang. Ini ada titipan tadi pertanyaan dari Ija. Katanya kenapa nggak langsung 5 waktu sholat dari Allah? Buat apaan? Itu perintah waktu sholat kan tadinya kan 50, jadi 5. Kenapa nggak langsung dari 5 aja langsung? Oh, nggak langsung 5. Iya. Emang apa sebabnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ketika membebani hambanya, Allah tahu. Lagi-lagi dari awal Allah tahu umat Nabi Muhammad lemah-lemah. Emang apa lemah-lemah? Umurnya pendek, orangnya nggak gede. Enggak, ini umat Nabi. Umum. Orangnya nggak tinggi, nggak gede, umurnya juga pendek. Makanya kalau dibebanin 50, 5 aja masih ada yang bolong. Betul apa betul? Betul. Kayaknya yang ngomong betul kayaknya. Yang benar kayak itu aja yang 5 waktu aja. 5 waktu aja masih ada yang terasa berat, apalagi 5. Allah tahu umatnya Nabi Muhammad itu kalau dikasih 50 kebanyakan. Akhirnya dikasih 5. Bukan berarti Allah Ta'ala berubah pikiran. Tujuannya apa? Artinya ketika memberikan beban, ketika orang yang ada di bawah kita, atau ketika Allah Ta'ala memberikan beban kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan rahimnya, dengan rahmannya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikasih yang berat, habis dikasih yang berat, baru dikasih yang ringan. Itu sesuai dengan adat dan tradisi biasanya Nabi Muhammad SAW. Ketika memerintahkan sesuatu yang dianggap susah, itu Nabi Muhammad gak ngewajibin. Awalnya dengan kalimat laula an asyuqqa ala ummati. Kalau anda kata kagak beratan, kalau anda kata kagak keberatan, itu di hadis Nabi selalu di awal Nabi Muhammad nyebutnya gitu, laula an asyuqqa ala ummati. Andai kata ada perkara ini kagak bikin berat umatku, maka akan saya wajibkan. Saya aja dikhawatirin berat. Artinya Allah Ta'ala juga, Nabi Muhammad SAW juga kagak ngebebani. Allah tidak membebani hambanya, Nabi Muhammad tidak membebani umatnya terhadap perkara-perkara yang berat. Makanya kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu sebetulnya mudah. Mengapa mudah? Kerjaan wajib kita itu bukan bawaan sehari-hari. Kerjaan wajib kita bukan cuma belajar. Kerjaan wajib kita yang benar-benar wajib dari kita mulai balik sampai nanti meninggal cuma satu. Apa kerjaan wajibnya? Sholat 5 waktu. Apalagi yang kedua, udah nungguin aja, nungguin meninggal. Itu udah kerjaan wajib kita sebetulnya. Artinya Allah Ta'ala akan ngebebanin kita di kerjaan wajib itu untuk melaksanakan sholat kagak sampai 50 waktu, cuma 5 waktu. Kenapa nggak langsung 5? Itu bentuk toleransi. Itu bentuk Allah Ta'ala kagak mau membebani hambanya. Makanya Nabi Muhammad kalau nggak sayang sama umatnya, Allah nyuruh 50, Nabi Muhammad ya siap 50. Tuh, kalau Nabi Muhammad nggak sayang sama umatnya, saya Nabi Muhammad ingat sama umatnya, kayaknya keberatan kayaknya koalisi. Nah, Nabi tahu, apalagi buat akhir zaman. Yang tadinya 5 waktu, kadang kerjanya 4 waktu, kadang 3 waktu. Itu kadang-kadang. Iya, kadang-kadang doang. Nggak setiap hari enggak. Cuma sahabat minggu ada aja. Ada gitu, Pak. Ada yang wudu di masjid, berak, balik. Jangan kali ada yang azan doang, habis azan langsung pulang. Ada ya? Habis banget langsung pulang. Ada. Habis langsung pulang. Ada yang kira-kira yang mau kita obrolin lagi? Sambilan cukup ya? Kayaknya udah rada-rada malam menjelang pagi ya. Malam menjelang pagi. Itu 11:30 ya? Belum. 11 kurang 25. Allah bisa.